Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mistis TV. Pada kesempatan video kali ini, Mistis TV akan mengangkat sebuah cerita mengenai ajian Pancasona. Kita semua pasti pernah mendengar cerita atau selentingan tentang kisah orang-orang yang tak bisa mati. Meskipun dibacok, ditimpa batu sampai berdarah-darah, bahkan dipotong bagian tubuhnya, seseorang tersebut bisa tetap hidup. Memang susah untuk dicerna akal, tapi fenomena ini memang ada di Indonesia. Salah satu penyebab kenapa seseorang bisa seperti ini adalah karena dia mengamalkan ajian sakti bernama Pancasona. Ajian ini hampir sama dengan ajian rawa rontek, namun berbeda cara pengamalannya. Ajian Pancasona bisa dibilang merupakan salah satu jenis ilmu hitam yang terkenal di Indonesia. Ajian satu ini memang dipercaya bisa memberikan manfaat yang gila. Meskipun begitu, konon katanya resiko mengamalkan ajian ini juga sangat besar, bahkan bisa dibilang mengerikan. Pancasona sendiri dipercaya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia. Masih tentang ajian hitam, berikut ini adalah fakta-fakta Pancasona yang bikin kita terbelalak sekaligus merasa ngeri. Di antara banyak ajian hitam, Pancasona adalah yang memberikan manfaat paling besar. Bukan kaya atau banyak wanita. Ajian ini menjamin pemiliknya tidak bisa mati dengan sebab apapun. Tak hanya itu, ajian ini juga bisa membuat pemiliknya memiliki ilmu kekebalan serta pengobatan ekstrim. Jadi, bagi pemilik Pancasona, mereka takkan bisa dibunuh atau mati. Ditembak tak mempan, dibacok tak mati. Bahkan dipenggal pun akan tetap hidup. Mereka akan tetap merasakan luka. Tapi berkat kemampuan ajian ini, luka selebar dan sedalam apapun akan sembuh dengan sendirinya. Bahkan ada legenda yang mengatakan, jika seorang pemilik Pancasona akan tetap bernyawa meskipun ia dikubur hidup-hidup. Banyak legenda mengatakan kalau ajian satu ini banyak dipakai oleh para bandit dan penjahat. Tujuannya apalagi kalau bukan agar mereka tak bisa dibunuh ketika beraksi. Sebenarnya tak hanya penjahat saja. Para pejuang Indonesia dulu konon juga memiliki ajian ini. Para pejuang memanfaatkan ini untuk melawan penjajah Belanda. Melawan orang yang tak bisa mati, Belanda pun kewalahan dan hal ini memang benar terjadi. Bahkan dikatakan serdadu Belanda agak enggan ketika harus melakukan perang terbuka dengan para pejuang Indonesia. Makanya kemudian dilakukanlah semacam politik adu domba sebagai cara lain untuk menumpas para pejuang. Kisah tentang pejuang yang memakai Pancasona katanya tertulis dalam sebuah catatan kuno milik Belanda.
syarat berat untuk mendapatkan ajian Pancasona ini umumnya kita harus menguasai semacam ilmu atau ajian seseorang yang mengajari, tentu saja membutuhkan seorang guru serta dibimbing oleh seseorang yang mampu serta sudah menguasai ilmu ini. Bagi seseorang yang ingin menguasainya, maka diharuskan baginya untuk melakukan banyak hal. Syaratnya sendiri cukup berat dan sangat menguji ketahanan. Setidaknya ada beberapa syarat untuk menguasai Pancasona. Pertama adalah puasa Senin Kamis dalam waktu yang lama, kemudian puasa lagi selama 40 hari tanpa putus. Selanjutnya adalah membaca mantra di waktu-waktu tertentu. Tak hanya sampai situ, ada juga ritual-ritual tambahan lainnya yang cukup berat. Konsekuensi menyeramkan ketika menguasai ilmu Pancasona. Memang benar, pemilik Pancasona ini akan diberi berkah tak bisa dibunuh dan mati. Tapi di balik itu ada berbagai konsekuensi berat yang mau tak mau harus dialami oleh mereka. Salah satunya adalah jasad yang tak pernah diterima bumi. Meskipun katanya tak bisa mati, tapi pada akhirnya pemilik Pancasona pasti mati, entah bagaimana caranya. Tapi ngerinya, tubuh mereka takkan pernah diterima bumi ketika meninggal. Menurut para ahli, mayit pemilik Pancasona akan terus mengecil hingga berbentuk seperti jenglot atau seukuran telapak tangan. Inilah fakta-fakta mengerikan tentang ajian Pancasona. Ajian yang bisa membuat seseorang diberkahi kekebalan dan tak bisa mati. Meskipun memberikan manfaat besar, tapi ajian ini juga memiliki banyak efek buruk. Salah satunya adalah jasad yang tak diterima bumi. Pancasona sendiri juga sering dikaitkan dengan keterlibatan setan dan jin di dalamnya. Dengan demikian, otomatis yang mengamalkan ilmu ini akan masuk ke dalam golongan mereka. Ya, itulah cerita singkat mengenai ajian Pancasona. Kita sebagai orang biasa yang tak mengerti mengenai ilmu-ilmu yang berbau mistis serta berbau gaib, kita hanya cukup bisa berdoa meminta keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Ya, cukup itulah untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa menghibur kita semua. Dan sebelum saya pamit, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jumpa lagi di video berikutnya.